wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu. Siapkan bukunya, sudah siap? Buku untuk belajarnya, apakah sudah disiapkan? Sudah, Bu. Sudah? Semuanya sudah? Coba yang kameranya bisa diaktifkan, tolong diaktifkan ya. Kalau begitu, perwakilan saja, siapa yang mau memimpin doa? Silahkan. Yang memimpin doa. Nabila Ramadhania, silahkan pimpin doanya. Ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Ibu menggunakan masker, apakah suara Ibu terdengar jelas? Jelas, Bu, jelas. Jelas. Baik, kita absen terlebih dahulu ya. Adrian hadir? Adrian hadir? Jika sekali lagi Ibu panggil tidak ada, Ibu alpakan ya. Adrian hadir? Tidak ada. Anissa hadir? Hadir, Bu. Arimbi hadir? Hadir, Bu. Aulia Adrin? Hadir. Hadir. Aulia Hairunisa? Hadir. Baik, kita mulai pembelajarannya ya. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Hukum Newton. Ya, hukum Newton. Apakah sudah muncul untuk PPT-nya? Baiklah. Di sini kita akan minggu ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu untuk menjelaskan hukum 1 Newton. Kemudian yang kedua menjelaskan hukum 2 Newton, ketiga hukum 3 Newton, dan keempat melakukan percobaan tentang hukum 2 Newton dan mampu mengetahui hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Kemudian yang kelima, mempresentasikan hasil dari percobaan yang dilakukan. Nah, di sini ada pertanyaan. Kenapa benda yang semula diam bisa bergerak atau yang semula bergerak bisa diam? Apa yang menyebabkan semua itu? Bagaimana? Ada yang tahu? Karena adanya gaya. Iya, karena adanya gaya. Nah, sekarang, apa yang dimaksud dengan gaya? Ada yang tahu gak? Perubahan gerak. Iya, gaya bisa jadi begitu. Ada yang lain? Bagaimana, ada yang lain? Baiklah, kalau begitu. Nah, gaya adalah suatu interaksi apapun itu, baik berupa dorongan atau tarikan yang menyebabkan suatu benda itu mengalami perubahan.
Kata temennya tadi mengalami perubahan gerak. Iya, itu salah satunya. Yang menyebabkan benda itu diberi oleh gaya, maka benda tersebut akan mengalami perubahan gerak. Baik itu arah ataupun suatu konstruksi geometri ataupun bentuknya, maksudnya itu. Nah, selanjutnya, karena di sini kita akan membahas tentang gerak, yang berhubungan dengan gerak, maka di sini ada hukum yang berhubungan dengan gerak itu sendiri. Di antaranya adalah hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Di sini ada gambar. Nah, coba kalian lihat gambar satu ini. Ini termasuk hukum Newton berapa ya? Newton 1. Iya, hukum Newton 1. Kenapa masuk hukum Newton 1? Ada yang tahu? Karena benda yang diam akan tetap diam. Iya, di sini kita lihat suatu mobil yang awalnya diam. Bagaimana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 6? Apakah sudah dipelajari untuk LKPD-nya? Sudah Bu, baru tabelnya kelompok 6. Oh, baru tabelnya. Berarti yang pertanyaan-pertanyaannya belum ya? Belum diisi. Nah, silakan. Kalian kan di sana ada grup chat untuk diskusi kelompok kan? Kelompoknya masing-masing pasti punya kan? Nah, silakan di sana kalian diskusi. Nah, silakan. Kelompok 4. Nomor 1 itu soalnya berdasarkan pada tabel 1 dengan massa benda tetap bagaimana besaran nilai percepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar. Dengan massa benda tetap semakin besar gaya maka semakin besarnya percepatan. Jadi kalau misalkan gayanya yang diberikan semakin besar maka percepatannya juga semakin besar. Iya. Semakin cepat. Kemudian selanjutnya. Apakah perbedaan besar gaya yang dikenakan pada benda berpengaruh terhadap nilai percepatan gerak benda? Iya, Bu, berpengaruh. Ya. Kemudian selanjutnya. Pada tabel nomor 2, pada benda yang dikenai gaya yang ditanya sama bagaimana kecepatan akan. Nomor 4, apakah perbedaan besar massa benda berpengaruh terhadap nilai percepatan gerak benda? Ya, berpengaruh, karena semakin besar massa, maka semakin kecil percepatannya, dan jika semakin kecil massanya, semakin besar percepatannya. Bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda dengan gaya yang dikenakan pada benda? Jawabannya, besarnya gaya berbanding lurus dengan besar percepatan. Jadi jika gaya yang dikerjakan pada suatu benda lebih besar, maka percepatan benda tersebut juga semakin besar. Iya. Nomor 6. Bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda dengan massa benda? Jawabannya, besarnya massa benda berbanding terbalik dengan besarnya percepatan gerak benda. Jadi semakin besar massa benda, maka nilai percepatan gerak benda akan semakin kecil. Ya, selanjutnya. Percepatan gerak benda dinyatakan sebagai gaya yang dikenakan pada benda sebagai F, ya, massa benda sebagai F. Kemudian hubungan antara ketiga besaran tersebut dalam bentuk persamaan. Jadi kesimpulannya, percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Ya, terima kasih kelompok 4. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang mau menanggapi? Kedengeran nggak Bu? Iya, terdengar, kelihatan kok. Nomor 1, bahwa pada tabel 1 dengan massa benda tetap dan gaya yang berubah semakin besar hasilnya
percepatannya juga semakin besar. Nomor 2, perbedaan besar gaya yang dikenakan benda itu berpengaruh terhadap nilai percepatan gerak benda. Ya, selanjutnya. Randy. 3. Bahwa tabel 2 dengan besar gaya tetap adalah massa yang semakin besar, maka percepatan semakin mengecil atau melambat. 4. Perbedaan besar massa pada benda berpengaruh pada nilai percepatan gerak benda. Nah, tadi kita membahas tentang gambar ini ya, yang terakhir, tentang hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Di sini ada contoh peristiwanya. Pertama, kita akan bahas lagi. Yang pertama, ini ada hukum 1 Newton. Kemudian di sini, di mana hukum 1 Newton ini disebut juga atau dikenal juga dengan hukum kelembaman atau inersia. Nah, hukum kelembaman atau inersia ini adalah sifat dari suatu benda untuk mempertahankan keadaannya. Seperti tadi Ibu sudah jelaskan. Kemudian selanjutnya ada hukum 2 Newton. Tadi kalian sudah melakukan percobaan tentang hukum 2 Newton, di mana bagaimana pengaruhnya gaya terhadap percepatan dan pengaruhnya massa terhadap percepatan. Tadi sudah dipresentasikan oleh temannya, kelompok 4 dan kelompok 6, hasilnya tidak jauh berbeda. Kemudian untuk hukum Newton yang ketiga, di mana bunyinya, apabila sebuah benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua atau benda lain, maka benda kedua tersebut akan mengerjakan gaya juga pada benda pertama, di mana besarnya ini adalah sama seperti seperti benda pertama mengerjakan gaya kepada benda kedua, hanya saja berlawanan arah. Nah, secara matematisnya dapat ditulis seperti ini, di mana sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Tanda minus di sini menunjukkan adalah arah yang berlawanan. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Nah, sebuah benda bermassa 20 kg berada di atas lantai datar yang licin. Apabila gaya sebesar 50 Newton diberikan kepada benda tersebut selama 4 sekon, maka tentukanlah besar kecepatan yang dialami benda, kemudian besar percepatan yang dialami benda untuk A, kemudian untuk B-nya kecepatan benda pada saat T sama dengan 4 sekon, kemudian yang C-nya adalah perpindahan yang dialami setelah benda bergerak selama 4 sekon, atau delta S AB. Di mana A ini adalah posisi awal dan B ini adalah posisi akhir. Diketahui massanya adalah 20 kg. Dengan gaya yang diberikan adalah 50 Newton. Dan untuk kecepatan awalnya berapa? Untuk kecepatan awalnya di sini, karena benda awalnya diam, maka kecepatan awalnya adalah 0. Waktu untuk berpindahnya dari titik A ke titik B ini adalah 4 sekon. Nah, ini yang ditanyakannya, ada percepatan, kemudian ada percepatan, dan ada perpindahan posisinya. Riani, apakah ada Riani? Ya, Bu. Coba kesimpulan dari pembelajaran hari ini bagaimana? Tadi sudah belajar apa aja? Hukum gerak Newton itu ada 3 hukum fisika. Yaitu Hukum itu menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada satu benda yang gerak, benda dan gerak yang disebabkannya. kemudian tadi hukum Newton ada berapa? Ada itu ada 3, yaitu hukum 1 hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. ya, hukum 1 Newton bagaimana? Itu kita menunjukkan suatu benda cenderung mempertahankan keadaannya. Ya. Kemudian hukum 2 Newton bagaimana?
itu bisa diam, dapat bergerak atau pindah posisi karena adanya gaya total. Hukum 2 Newton. Kalau hukum 3 Newton, Ya, hukum 3 Newton bagaimana? apabila sebuah benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda kedua mengerjakan gaya pada benda pertama sama besar dan berlawanan arah dengan gaya pada benda pertama. Iya, baik. Jadi hukum Newton pertama itu tentang kelembaman, di mana benda akan tetap diam atau akan tetap bergerak selama benda tersebut tidak diberikan gaya atau tidak terpengaruh oleh gaya. Kemudian yang kedua ini, di mana percepatan ini berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Kemudian untuk yang ketiga, jika benda pertama melakukan gaya kepada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan reaksi yang besarnya sama seperti besar gaya yang diberikan oleh benda pertama, hanya saja arahnya berbeda. Nah, untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Untuk evaluasinya nanti Ibu kirim di grup WA. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Terus yang lainnya mana? Gak tahu di kelas saya pasti kayak Bu. Di kelas saya nggak ada yang ini. Tidak ada? Ibu saya Baiklah, kalau begitu terima kasih. Untuk minggu selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis gaya seperti gaya berat, gaya gesek, gaya normal, dan lain-lainnya ya. Untuk minggu hari ini selesai dulu kita pembelajarannya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kita bertemu di minggu selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.